Kok kamu sendirian di sini? Bapak, nggak apa-apa Pak, saya lagi pengen sendirian aja Pak. Ada apa nih? Kok Kak Reza sendiri? Boleh nggak Bapak temenin ngobrol di sini? Nggak apa-apa Pak, saya lagi males pulang ke kosan Pak. Males ngeliat kamar udah berantakan. Kak Reza merokok ya? Itu Enggak Pak, saya nggak merokok. terus itu apa yang disapu baju kamu? Iya Pak, ini saya merokok Pak, punya saya. Budi Reza merokok ya? Iya Pak, soalnya saya juga lagi galau Pak. Oh, Reza galau kenapa? Memangnya apa yang kamu pikirkan? Nggak apa-apa Pak. Coba kamu cerita sedikit ke Bapak. Siapa tahu bisa kamu cerita perasaan kamu agak sedikit lega. Iya Pak. Ngomong, Kak Reza kayaknya agak sedikit kurusan ya. Kenapa? Sakit? Enggak Pak, cuma agak sering begadang aja. Gara-gara banyak tugas Pak yang harus dikerjain. Oh, banyak tugas ya? Bagaimana tugasnya semua sudah dikerjakan, Kak Reza? Iya Pak, banyak kali tugas yang harus diselesaikan. Tugasnya nggak ribet sih Pak bagi saya, tapi tugasnya yang diberikan itu banyak banget Pak. Saya bingung mau ngerjain yang mana dulu. Saya juga merasa kurang perhatian dari orang tua saya. Jadi saya nggak dapat motivasi buat dia belajar Pak. Untuk mengerjakan tugas juga tahu Pak, bentar lagi saya mau UN. Saya juga harus banyak belajar pelajaran-pelajaran yang akan keluar di luar Pak. Saya tinggal bagi waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas Pak. Oh, itu masalahnya, Kak Reza ya. Coba kamu pikirkan kalau kamu merokok, setiap galau memikirkan tugas. Jika tugas diberikan setiap hari, ada berapa bungkus rokok yang Kak Reza bisa habiskan dan hitung-hitung berapa banyak bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuhmu. Kamu bisa pikirkan dampak rokok untuk kesehatan kamu dalam jangka panjang itu bisa membahayakan kesehatan kamu dan orang-orang sekitar kamu, Reza. Jadi menurut Bapak, saya harus gimana? Bapak mau tanya, setiap hari rutinitas kamu itu apa saja ya dari pagi sampai sore? Pertama-tama saya bangun tidur, habis itu saya mandi Pak. Lalu langsung siap-siap ke sekolah. Pulang sekolah sekitar jam 3 sore, saya istirahat sebentar sambil nonton TV, kadang sampai ketiduran. Setelah itu saya paling santai-santai. Dan kadang-kadang saya diajak main bola sama teman-teman saya sampai maghrib. Habis maghrib saya kadang membaca buku sebentar, paling sekitar setengah jam. Setelah itu saya main PS sama teman-teman satu kelas saya sampai tengah malam. Jika mengantuk saya langsung tidur Pak. Oh begitu ya, jadi menurut Kak Reza sebaiknya dilakukan apa yang sebaiknya dilakukan untuk merubah kebiasaan buruk itu. Saya ingin mencoba berbagi waktu saya Pak. Bagaimana cara kamu membagikan waktu itu? Saya pulang sekolah setiap hari jam 3 sore, termasuk bimbel untuk ujian. Pulang sekolah saya akan langsung makan, bersih-bersih atau tidur sebentar untuk istirahat karena saya juga capek habis belajar seharian. Nah setelah itu saya bisa menggunakan waktu bersantai untuk mengerjakan tugas atau belajar bahan untuk UN. Saya akan mengurangi menonton TV dan bermain game untuk mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan Pak. Atau menggunakan waktu sesudah maghrib atau subuh untuk belajar dan mengingat kembali bahan pelajaran yang akan keluar di UN. Mungkin saya akan mencoba cara itu Pak. Wah itu cara yang bagus sekali Kak Reza. Bapak percaya kamu pasti bisa. Begitu ya Pak. Saya mulai mengerti sekarang. Saya akan mencoba dan belajar membagi waktu saya sebaik mungkin agar tugas saya bisa selesai secepatnya Pak. Dan saya berjanji tidak akan merokok lagi untuk kesehatan dan demi orang tua saya Pak. Semangat Kak Reza. Bapak mendukung yang baik kamu. Terima kasih ya Pak sudah menemani saya mengobrol dan mendengarkan teman saya. Baiklah, sekarang apa yang kamu mau? Saya ingin berubah Pak dan menghentikan kebiasaan merokok saya secara penuh Pak. Sudahkah kamu mencobanya? Sudah Pak, namun nggak ada hasilnya. Kamu tahu merokok itu apa? Saya hanya paham beberapa Pak. Saya hanya paham dampaknya yaitu batuk, paru-paru kotor dan ketagihan Pak. Baiklah, bagus kalau Kak Reza ini sudah sedikit tahu, sedikit menambahkan ya. Merokok itu tindakan di mana kita menghisap asap dari batang rokok itu ke dalam tubuh kita yang mengakibatkan asap rokok tersebut masuk ke paru-paru. Nah dampak itu bisa bikin batuk, susah bernafas dan cepat melana dan
saya dengan tidak bermain, namun alhamdulillah percuma. Saya malah merokok di rumah, Pak. Wah, kalau boleh tahu apa pekerjaan orang tua kamu? Security, Pak. Di rumah kamu punya kakak atau adik? Ada kakak, Pak, ada 2. Baiklah. Nah, Reza pernah melihat orang-orang yang ketagihan rokok ataupun narkoba? Pernah, Pak, di TV. Begitu menderitanya bukan untuk melawan rasa ketagihan itu? Iya, Pak. Nah, namun walaupun dia menderita sudah ketagihan berat, namun mereka bisa berubah. Karena apa? Karena mereka mau bekerja keras untuk berubah dan menjadi lebih baik dengan cara sedikit demi sedikit. Coba dia Nak Reza menirunya. Nah, Nak Reza berusaha belajar dengan tekun. Kasihan orang tua Nak Reza yang setiap hari panas-panasan untuk membiayai Nak Reza sekolah. Kasihan juga kakak-kakak Mas Reza nantinya menjadi tanggung jawab. Nah, Nak Reza kan juga anak ketiga kan, Bapak yakin Nak Reza bisa jauh lebih baik sekarang dan membuat orang tua Nak Reza menjadi lebih bangga. Iya, Pak, makasih. Namun dengan cara apa ya, Pak? Nak Reza bisa dikasih uangnya kan ditabungin, jangan dirokok, ditabungin sedikit-sedikit nggak apa-apa, nanti sisanya buat beli jajan atau makanan. Tapi kalau nggak beli rokok, kadang teman saya suka ngasih, Pak. Bapak kalau ingin berubah tuh biasa Bapak menggunakan metode ini Nak. Jadi kamu gunakan ya Nak. Bapak tuh biasanya menulis di kertas untuk selalu menulis larangan dan Bapak selalu kemana-mana. Jadi tujuan Bapak tuh tahu mengingat untuk berubah melakukan kebiasaan itu Nak. Dan alhamdulillah hasilnya efektif. Mungkin saya juga bisa berubah ya, Pak, dengan metode itu. Namun sekali lagi ketagihan saya yang bisa dihilangkan, Pak. Jangan khawatir Nak. Pasti bisa kok kamu mengatasinya. Iya, Pak, amin. Bapak punya cerita nih Nak tentang pengalaman teman Bapak. Dia sama seperti kamu, mempunyai kebiasaan rokok. Dia bisa kok mengatasi ketagihannya dan dia menambah aktivitasnya di rumah dengan cara membantu orang tuanya di setiap pagi, sering berolahraga agar nafasnya lebih stabil dan membuat daftar rokok yang biasanya 1 hari rokok dihabiskan dengan menguranginya. Jadi juga menuliskan setiap hari bahwa selanjutnya akan merokok 7 batang saja dan hasilnya selanjutnya itu dikurangi 1 batang terus per hari dan sampai hasilnya 0 gitu Nak. Kamu juga bisa kok menguranginya 1 persatu dan kalau coba mengurangi 1 persatu setiap hari dalam jangka waktu 1 bulan dia berhasil Nak untuk mengurangi itu dan sehabis itu dia mendapatkan pekerjaan itu jadi mudah karena sudah tidak merokok lagi. Wah, hebat juga ya, Pak. Boleh juga tuh, Pak, dicoba trik teman Bapak tuh. Ya silakan Nak, coba saja. Pasti berhasil, Bapak yakin. Kamu adalah orang yang sangat bekerja keras dan mau berusaha untuk menghilangkan kebiasaan merokok kamu. Iya, Pak, saya mau berusaha dengan cara mengurangi merokok dalam keseharian dan saya yakin, Pak, saya pasti bisa. Pasti bisa. Gimana kamu sudah merasa ada pandangan untuk menghilangkan kebiasaan rokok kamu itu? Sudah, Pak, dan saya juga menemukan cara untuk menghentikan kebiasaan merokok saya. Ya sama-sama Nak, Bapak juga senang kamu bisa berbagi pengalaman. Jangan sungkan-sungkan ya Nak datang sini berbagi pengalaman menarik atau apanya Nak yang menyenangkan, yang kurang memuaskan ataupun mau minta pendapat silakan datang saja ke sini. Jangan sungkan-sungkan atau malu-malu untuk melakukan kegiatan konseling ini Nak. Kita tuh harus selalu bercerita karena kita nggak bisa hidup sendiri Nak. Baik, Pak, nanti saya akan datang ke sini lagi. Bagaimana kalau kamu sering main game itu berapa banyak hari ya biasanya kamu main game yang berapa lama ya? 8 jam, Pak, sehari. Waduh, nggak bisa dikurangin gitu ya Nak ya main gamenya? Iya, Pak, nanti saya coba, Pak, saya kurangin buat waktu belajar, Pak. Kalau biasanya sih kamu tidur jam berapa ya kalau malam ya? Jam 12 malam, Pak. Waduh, jam 12 malam. Apa kamu nggak ngantuk nantinya kalau di sekolah? Kadang suka ngantuk sih, Pak, kalau udah jam-jam siang, Pak. Kadang tempat tidur di kelas. Oh, itu tidak bagus. Sebaiknya kamu kurangi Nak. Tidur tuh minimal 8 jam. Iya, Pak, nanti saya akan coba kurangin begadang, Pak, untuk kebaikan saya di sekolah. Nah, udah jangan sungkan-sungkan buat datang sini ya. Bapak akan standby buat ruang BK. Iya, Pak, terima kasih, Pak, saya masuk kelas dulu ya, Pak.
Iya sama-sama, Nak Reza. Bukannya sekarang sudah masuk jamnya, saya kan kamu masuk kelas ya. Iya Pak, baik Pak. Pelajaran selanjutnya akan segera dimulai. Kalau ada masalah jangan dipendam sendiri ya. Kalau bisa cerita sama bapak atau sahabat kamu, jangan dibebankan sendiri. Iya Pak, baik Pak, saya ke kelas dulu ya Pak. Dan ke depan kita bertemu lagi ya untuk melihat perkembangan kamu ke depannya, apakah sudah bisa berhenti merokok dan bermain game kamu sudah dikurangi atau nilai kamu semakin bertambah ya nak. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Udah berapa menit? Ah, udah 11 menit dah, Keruputnya